Cuma naikin harga sedikit, keputusan yang kedengarannya sepele kan? Tapi gimana kalau satu langkah itu bisa ngilangin miliaran dolar nilai perusahaan dalam sekejap? Kita akan bedah bencana Netflix di tahun 2011. Sebuah kisah nyata yang jadi bukti bahwa dalam ekonomi, angka di label harga itu cuma puncak dari gunung es. Yuk kita lompat ke tahun 2011. Netflix yang waktu itu lagi jaya-jayanya bikin keputusan yang super berani, naikin harga sampai 60%. Buat mereka, ini mungkin cuma penyesuaian bisnis biasa. Tapi buat pasar, wah ini kayak ngajak perang. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar sampai reaksi pelanggan dan investor jadi sebrutal itu? Ini bukan sekedar angka loh. Coba bayangin, 810.000 orang itu hampir seisi kota Yogyakarta langsung bareng-bareng berhenti langganan. Ini pendarahan massal. Jelas banget Netflix salah hitung. Tapi ini bahkan belum bagian terburuknya. Dan boom, pukulan telaknya mendarat di Wall Street. Cuma dalam hitungan bulan, nilai perusahaan mereka menguap. Bayangin aja saham yang tadinya harganya $33 tiba-tiba anjlok jadi di bawah $8. Ini bukan lagi soal pelanggan yang ngambek, ini soal kepercayaan investor yang runtuh total. Jadi gimana cara kita mecahin misteri ini? Jawabannya tuh bukan di harganya itu sendiri, tapi di reaksi orang terhadap harga itu. Nah, disinilah kita perlu ngebongkar konsep ekonomi yang jadi kunci dari semua ini. Namanya elastisitas. Oke, pertama-tama kita lihat dulu gimana isi dompet kita bisa ngubah cara kita belanja. Ini semua tentang elastisitas pendapatan. Gak usah pusingin rumusnya, gini aja deh mikirnya. Pas Anda dapat bonus akhir tahun, kebiasaan belanja pasti berubah kan? Nah, elastisitas pendapatan itu ngukur seberapa besar perubahannya. Barang apa yang langsung Anda beli lebih banyak, dan barang apa yang tiba-tiba jadi nggak penting lagi. Para ekonom itu ngelihat ada dua jenis barang. Pertama, barang normal. Makin banyak duit, makin sering dibeli. Mungkin jadi lebih sering makan steak gitu. Terus ada barang inferior. Ini kebalikannya. Pas kantong tebel, kita justru ninggalin barang ini. Contohnya mie instan. Di akhir bulan mungkin langsung diganti sama makanan yang lebih enak. Oke, sekarang bagian kedua yang penting banget. Di pasar itu nggak ada produk yang hidup sendirian. Mereka semua saling terkait. Perubahan harga satu barang itu bisa kayak efek domino, bisa ngejatuhin atau malah ngangkat produk lain. Inilah yang kita sebut elastisitas harga silang. Intinya gini, kita mau jadi mata-mata buat ngelihat hubungan antara dua produk. Kalau harga produk B tiba-tiba naik, orang-orang bakal lari beli produk A atau malah ikut-ikutan ngejauhin produk A juga. Nah, hubungan ini nih kuncinya. Di sini, produk itu bisa jadi musuh bebuyutan atau sahabat sejati. Ada yang namanya barang substitusi. Ini para pesaing. Kalau harga kopi tiba-tiba meroket, penjualan teh pasti langsung naik. Satunya kalah, satunya menang. Terus ada barang komplementer. Nah, ini sahabat karib. Kalau harga roti tiba-tiba mahal banget, penjualan selai kacang juga bisa ikut turun. Mereka tuh ibaratnya naik turun bareng. Oke, sekarang kita udah punya dua petunjuk penting di tangan. Gimana pendapatan bisa ngubah selera, dan gimana produk bisa jadi kawan atau lawan. Dengan dua kunci ini, kita siap balik ke TKP buat ngebongkar kasus Netflix sampai tuntas. Tapi sebelum kita lanjut, penting banget buat tahu ya, konsep elastisitas ini tuh bukan cuma buat urusan belanja doang. Ini tuh kayak sebuah kacamata buat ngelihat cara dunia bekerja jauh lebih luas dari sekedar lorong supermarket. Logika yang sama persis berlaku di mana-mana. Gimana kalau upah minimum naik, orang jadi makin rajin kerja, atau malah jadi males? Atau gimana kalau suku bunga bank berubah? Kita jadi lebih pengen nabung, atau malah boros? Itu semua pada dasarnya adalah pertanyaan tentang elastisitas. Ini kayak bahasa universal buat ngertiin sebab akibat di dunia ekonomi. Baiklah, sekarang waktunya kita kembali ke kasus utama. Dengan senjata baru kita, yaitu pemahaman tentang elastisitas, mari kita bedah habis-habisan di mana letak kesalahan fatal Netflix. Dan inilah dia inti masalahnya. Netflix itu bikin dua kesalahan besar. Pertama, mereka pikir pelanggan bakal pasrah aja nerima harga baru. Dan yang lebih parah, mereka kayak nggak ngeliat sama sekali kalau di luar sana udah banyak banget pesaing yang siap menerkam. Disinilah letak salah perhitungan mereka yang paling parah. Netflix tuh bertindak seolah-olah mereka satu-satunya pemain di lapangan. Padahal lapangan itu udah rame banget. Udah ada Hulu, ada Amazon Prime yang mulai curi-curi panggung.
Dan yang paling mereka remehkan adalah Redbox, kios sewa DVD fisik yang ada di mana-mana. Serius, 68% orang Amerika itu bisa nyampe ke Redbox cuma dalam 5 menit. Netflix lupa, di zaman itu, kepingan DVD fisik tuh masih jadi raja buat banyak orang. Jadi, kalau kita pakai bahasa ekonomi, diagnosisnya begini. Netflix bertaruh kalau permintaan mereka itu tidak elastis. Mereka pikir pelanggan udah cinta mati dan nggak punya pilihan lain. Kenyataannya, justru sebaliknya. Munculnya begitu banyak barang substitusi, bikin permintaan mereka jadi sangat elastis. Pelanggan itu bukannya setia, mereka cuma nunggu alasan yang pas buat pindah. Nah inilah kenapa prediksi mereka bisa meleset sampai ratusan ribu orang. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Setelah bencana besar itu, Netflix nggak mati. Mereka justru bangkit dari kubur. Seiring waktu, dunia berubah. Selera orang benar-benar bergeser ke streaming. Pesaing lama mereka, kayak DVD fisik, pelan-pelan punah. Tiba-tiba, kondisi pasar berbalik 180 derajat. Dan Netflix, yang tadinya dianggap penjahat, malah jadi raja yang nggak terkalahkan. Jadi, pelajaran pentingnya apa? Pasar itu nggak pernah diam. Selera konsumen terus berubah, pesaing baru akan selalu muncul. Memahami elastisitas nggak cuma soal harga, tapi juga hubungan rumit antara produk, pendapatan, dan selera. Dengan kata lain, elastisitas itu bukan lagi sekedar teori di buku, tapi jadi kunci buat bertahan hidup di dunia bisnis. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Dulu, Netflix meremehkan kios DVD merah di pinggir jalan. Coba sekarang kita lihat raksasa-raksasa teknologi atau bisnis besar hari ini. Kira-kira kios DVD merah versi modern apa yang lagi mereka remehkan? Barang substitusi tak terlihat apa yang diam-diam lagi tumbuh dan siap buat mengubah semua aturan main?